HP Samsung terbaru udah, HP Xiaomi terbaru juga udah. Dan sekarang saat ini dia bahas deretan HP terbaru dari si kuda hitam, yaitu Realme di tahun 2021. Kira-kira ada HP apa aja dan spesifikasinya kayak gimana aja ya? Tapi ya kalau menurut Nidia sih, di tahun ini HP terbaru dari Realme sudah mulai mengancam dominasi Xiaomi yang terkenal dengan HP murah spek dewa. Dalam membuka tahun 2021, Realme meluncurkan Narzo 30A sebagai ancaman untuk para kompetitor. Masuk dalam kategori HP entry level, Narzo 30A sudah dibekali oleh spesifikasi layaknya HP 2 jutaan masa kini, seperti baterai berkapasitas 6000 mAh, serta dukungan teknologi USB Type-C 18W Quick Charge. Layaknya duet maut Ali Udin dan Bambang Pamungkas, kolaborasi tersebut sudah cukup apik di kelas 1 jutaan, karena hanya membutuhkan waktu berkisar 4 jam 15 menit untuk mengisi daya secara full. Lama juga ya. Kemudian dengan baterai jumbo tersebut, Narzo 30A diklaim mampu menemani kamu streaming YouTube selama 27 jam, mendengarkan musik kurang lebih 4 hari lamanya, bahkan untuk bermain game, Narzo 30A bisa menemani kamu sampai 10 jam lamanya. Tapi kalau untuk dipakai bermain perasaan, sepertinya Realme Narzo 30A masih belum bisa mendukungnya nih Facebook Mania, selama kalian masih belum punya apa-apa. Kalau nggak punya apa-apa, jangan so-soan fuckboy deh. Canda buaya. Kemudian untuk dipakai bermain PUBG Mobile, kolaborasi antara chipset Helio G85 dan RAM 4GB sudah sanggup memainkannya di settingan grafik Smooth Ultra yang bertahan di 40 fps. Untuk spesifikasi dan harga Realme Narzo 30A terupdate ada di scene berikut. Setelah meluncur di Malaysia, Realme C21 akhirnya rilis secara resmi di Indonesia pada akhir Maret lalu. Sudah mengantongi sertifikasi TUV Rainline High Reliability, bodi dari HP 1 jutaan ini digadang-gadang tahan akan bantingan. Bahkan pada saat peluncurannya, Realme pun begitu berani mencoba ketahanan bodi dari Realme C21 dengan melindasnya menggunakan sepatu roda. Tapi sayang, HP ini masih belum mampu tahan akan kejaran leasing kredit motor. Pada sektor data berpacu, Realme C21 ditenagai oleh chipset Helio G35 dengan pilihan RAM 3GB dan 4GB. Dengan teknologi Hyper Engine, chipset gaming terjangkau besutan MediaTek tersebut mampu memastikan kinerja yang mulus selama bermain game. Karena kecepatan tertinggi pada Helio G35 sendiri bisa mencapai 2,3 GHz. Yang menjadi kelemahan pada HP 1 jutaan ini terletak pada sektor baterainya. Karena Realme sendiri hanya membekalinya dengan kapasitas sebesar 5000 mAh dan masih mengusung konektor micro USB. Untuk spesifikasi dan harga Realme C21 terupdate ada di scene berikut. Rilis secara bersamaan dengan Realme C21 pada Maret kemarin, Realme memilih Indonesia sebagai negara pertama tempat peluncuran Realme C25. Sama seperti Realme C21, seri C tertinggi untuk saat ini pun sudah dibekali dengan sertifikasi TUV Rainline High Reliability yang membuatnya tahan akan bantingan. Bahkan Bang Bewok pun sudah membuktikannya dengan menyiksa HP gaming 2 jutaan tersebut. Kalau kalian kepo sama kesadisan Bang Bewok, bisa banget nih dicek di pojok kanan atas ya. Beralih pada sektor data berpacu, Realme C25 nyatanya lebih bertenaga dari Realme C21 karena produsen HP asal Cina tersebut sudah membekalinya dengan chipset Helio G70 yang didukung RAM 4GB. Dengan kolaborasi tersebut, Realme C25 mampu berlari di settingan grafik high rata kanan pada saat bermain Mobile Legends. Kapasitas baterainya pun lebih jumbo, yaitu 6000 mAh. Bahkan dengan dukungan 18W Quick Charge dan fitur seperti App Quick Freeze dan Super Power Saving Mode, Realme mengklaim baterai ini bisa digunakan untuk bermain game Mobile Legends sampai 10 ronde lamanya. Aduh, 2 ronde aja udah capek, apalagi 10 ronde, bakalan loyo deh. Untuk spesifikasi dan harga Realme C25 terupdate ada di scene berikut. Kemudian ada HP yang akan dirilis oleh Realme pada 7 April mendatang di Indonesia, yaitu Realme 8.
Spesifikasi Realme 8 sendiri bisa dibilang tidak banyak berbeda jika dibandingkan dengan pendahulunya, Realme 7. Bahkan Realme 8 sendiri masih menggunakan seri chipset yang sama, yaitu chipset gaming Helio G95. Perbedaan yang signifikan pada spesifikasi Realme 8 ada pada bagian layar, di mana seri ini telah menggunakan panel berjenis Super AMOLED, sementara Realme 7 hanya menggunakan panel berjenis IPS LCD. Pada bagian baterai pun nyatanya masih sama nih Pricebook Mania. Keduanya menggunakan baterai 5000 mAh dengan dukungan 30 watt Dart Charge yang mampu mengisi daya hingga 100% dalam waktu 65 menit saja. Bicara soal harga, di India, Realme 8 sudah mulai dipasarkan dengan harga Rp14.999 atau berkisar 2,9 jutaan untuk varian 4/128GB. Sedangkan untuk varian 6/128GB, Realme membandrolnya seharga Rp15.999 atau berkisar 3,1 jutaan. Dan untuk varian 8/128GB ada di angka Rp16.999 atau berkisar 3,3 jutaan. Karena belum rilis secara resmi di Indonesia, nih dia kasih spesifikasi lengkap dari Realme 8 di scene berikut. Selanjutnya ada Realme 8 Pro. Akan rilis secara bersamaan dengan Realme 8 versi reguler. Sepertinya versi Pro pun masih belum bisa move on dari pendahulunya nih Pricebook Mania. Karena spesifikasi yang diusung oleh Realme 8 Pro masih begitu identik dengan pendahulunya Realme 7 Pro. Mulai dari chipset, Realme 8 Pro dibekali dengan chipset seperti pendahulunya, yaitu Snapdragon 720G. Selain itu, layarnya pun masih sama, yakni berbekal panel Super AMOLED seluas 6,4 inci. Dan pada sektor baterai pun masih begitu mirip dengan pendahulunya, karena dibekali baterai berkapasitas 4500 mAh. Perbedaan yang begitu mencolok terletak pada sektor kamera, di mana Realme 8 Pro dibekali dengan kamera utama mencapai 108 megapiksel, sedangkan Realme 7 Pro hanya dibekali kamera utama berkonfigurasi 64 megapiksel. Sensor 108 megapiksel ini turut membawa teknologi 9-in-1 binding, di mana teknologi tersebut mampu menangkap objek gambar dengan jelas walaupun sudah di zoom. ISO-nya pun turut ditingkatkan 15% lebih tinggi dan dapat secara otomatis melihat keadaan saat memotret. Jadi bisa dibilang kalau untuk masalah kamera, Realme 8 Pro masih unggul begitu jauh dibandingkan pendahulunya ya Pricebook Mania. Jagoan dari Realme ini sendiri dibanderol seharga Rp17.999 atau berkisar 3,5 jutaan rupiah untuk varian 6/128GB dan Rp19.999 atau berkisar 4 juta rupiah untuk varian 8/128GB. Untuk spesifikasi lengkap dari Realme 8 Pro ada di scene berikut. Seperti biasa, sebelum Nidia lanjut ke produk terakhir, Nidia mau kasih bocoran episode yang bakal Nidia bahas untuk episode selanjutnya nih Pricebook Mania. Karena banyak banget yang request, pada episode selanjutnya, Nidia bakal bahas HP Xiaomi 1 jutaan terbaik di tahun 2021. Kira-kira ada HP apa aja ya? Dan yang terakhir ada Realme GT 5G. Sudah ada sejak awal Maret lalu di pasar Cina, HP flagship terbaru dari Realme ini nampaknya belum juga menampakkan batang hidungnya di pasar tanah air. Padahal kehadirannya begitu ditunggu oleh Nidia, karena rasa penasaran yang begitu tinggi dengan kinerja dari chipset Snapdragon 888 yang tertanam. Bukan hanya mengundang rasa penasaran, bahkan HP flagship terbaru dari Realme ini begitu mengancam sang kompetitor khususnya Xiaomi, karena Realme GT 5G berhasil menjadi HP Snapdragon 888 paling terjangkau yang hanya dibanderol berkisar 6 jutaan. Bukan hanya harganya yang sangat terjangkau di kelasnya, skor Antutu yang didapat juga ternyata cukup mencengangkan dunia pergadgetan duniawi nih Pricebook Mania. Bagaimana tidak, VP Realme Shuki Chase pernah mengunggah screenshot yang menunjukkan hasil benchmark pada Realme GT 5G mencapai 770.221 poin di Antutu versi 8. Angka itu lebih tinggi daripada kebanyakan HP Snapdragon 888 yang mentok di kisaran 710.000 poin. Bahkan angka resmi dari Qualcomm aja hanya mencapai skor 735.439 poin. Kok bisa seperti itu ya? Beralih pada sektor baterai, Realme GT 5G dibekali baterai berkapasitas 4.500 mAh. Baterai sebesar itu didukung bersama teknologi 65 watt Super Dart yang diklaim mampu mengisi daya sampai terisi full hanya dalam waktu 35 menit. Kemudian dalam mendukung kamu bermain Mobile Legends dan PUBG Mobile, Realme GT 5G dilengkapi fitur pendukung gaming seperti GT Mode untuk meningkatkan kinerja, efek dinamis, efek suara, dan getaran. Selain itu ada pula heatsink atau peredam panas berbahan stainless steel dan sistem pendingin
dengan tembaga visi yang diklaim bisa mereduksi suhu hingga 15 derajat Celcius. Realme GT 5G juga memiliki motor getaran yang disebut mampu menciptakan efek getaran 4D. Dengan berbagai keunggulannya tersebut, Realme GT 5G varian 8/128GB dijual seharga Rp2.799 atau berkisar 6,2 jutaan. Sedangkan untuk varian 12/256GB dibanderol seharga Rp3.299 atau berkisar 7,3 jutaan. Ya, tapi yang sangat disayangkan buat kalian warga Indonesia masih belum bisa merasakan performa dari Realme GT 5G karena sampai saat ini belum rilis secara resmi. Jadi ini dia kasih spesifikasi lengkapnya aja ya di scene berikut. Kalau kalian tertarik dan budgetnya sudah ada untuk meminang salah satu deretan HP yang Nida informasiin, link pembeliannya bisa cek di kolom deskripsi. Ciao Bella!